keberadaan kita di bulan Ramadan satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah bentuk jawaban Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa kita menjelang masuknya bulan Ramadan, dan pada saat ini kita sudah berada di dalamnya. Tentu tuntutannya lagi kepada kita. Apakah kita betul-betul bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya? Kita sudah berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita diberikan Allah keutamaan ini, pertanyaannya kembali kepada kita, apa yang kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang kita mau ambil dari kemuliaan itu? Dan di antara kemuliaan terbesar dari bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah ampunannya. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan tentang dua ibadah terbesar yang menjadi kekhususan bulan Ramadan, adalah puasa dan qiyamnya. Puasa di siang hari dan sholatnya di malam hari. Nabi SAW menggambarkan tentang keutamaan dari dua perkara ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan salat di malam hari pada bulan Ramadan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama lailatul qadri, secara khusus, siapa yang berdiri salat di malam hari pada Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka keutamaan ini akan dicari hanya oleh orang-orang yang merasa dirinya punya dosa. Hanya oleh orang-orang yang merasa dirinya punya banyak kekurangan dan kelalaian. Dia tidak akan dicari oleh orang-orang yang merasa dirinya sudah banyak kebaikannya, sudah baik keadaannya, sudah menjadi penghuni surga. Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepadanya adalah ampunannya. Karena ketika Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam ini pelajaran bagi kita, dan pelajarannya adalah ketergelinciran beliau, sehingga beliau diturunkan dari surga, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang paling besar kepada Nabi Adam setelah itu adalah pengampunannya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ibrahim kalimat-kalimat yang dengannya dia meminta ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuninya. Maka ini kunci pertama, bahwa orang-orang yang mengejar keutamaan bulan Ramadan adalah orang-orang yang merasa dirinya punya banyak kesalahan dan dosa yang harus dia tebus. Karena pengetahuan kita tentang diri kita ini sangat terbatas. Masih banyak hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui, tapi ternyata ada perkara yang besar yang harus kita tanggung di akhirat nanti. Makanya Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunilah apa yang aku sembunyikan, apa yang aku nampakkan. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan apa yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Maka kita ini, ikhwani fillah rahimakumullah, adalah orang-orang yang begitu banyak dosa dan kesalahannya. Sehingga Ramadan ini datang untuk membersihkan itu semuanya dari kita. Dengan kita menjalankan apa-apa yang menjadi sebabnya, yakni menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh di siang hari, dengan menjaga adab-adabnya. Ya, tentu puasa yang diharapkan dari kita adalah puasa yang bersih. Ya. Yang kata Nabi SAW, man lam yada qaula dzur wal amalu bihi fa laysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, perkataan dusta dan amalan-amalan yang demikian, maka tidak ada hajat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi puasa yang baik, yang bersih, demikian pula sholat yang kita tunaikan dengan penuh kesungguhan, maka inilah yang
akan berbuah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gambaran ini gambaran tentang bagaimana merasanya seseorang bahwa dia punya banyak kesalahan di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, banyak kekurangan dan kelalaian. Nah, itu dirasakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam surah An-Nur yang bercerita tentang hadithul ifk, kisah tentang fitnah yang didapatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau dituduh berselingkuh dengan salah seorang sahabat yang lain, Sofwan bin Mu'attal. Ya, padahal beliau tidak melakukannya sama sekali. Beliau bersih dari itu. Sebagaimana Allah mensucikan beliau ya, dalam beberapa ayat dalam surah An-Nur. Nah, salah satu di antara orang yang menyebarkan berita bohong ini adalah Mishtah, ya, salah seorang kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang beliaulah yang membiayainya sejak dia hijrah dari kota Mekah sampai di kota Madinah. Beliau membiayai kehidupannya. Akan tapi ya, tentu hal yang sangat tidak menyenangkan dirasakan oleh Abu Bakar ketika semua jasa baiknya kepada wanita ini, sahabat juga, sahabiah Nabi SAW, itu dibalas dengan seperti itu. Ini hal yang sangat menyakitkan. Ya, dan mungkin ya, tidak termaafkan. Ya, bagaimana mungkin orang yang selama ini ya menanggung kehidupannya itu diperlakukan seperti itu, dikhianati. Maka Abu Bakar kemudian menghentikan nafkahnya, menghentikan untuk memberikan nafkah kepada Mishtah ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegur itu. Menegur itu bahwa tidak seperti itu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ya, ayat ya, satu ayat dalam surah An-Nur ya, berkisah tentang perkara itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyafu wal yasfahu." Hendaknya dia memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka kalau Allah juga mengampuni kamu? Ya, maksudnya bukankah kita juga melakukan banyak hal yang sama kepada Allah? Ya. Artinya Allah memberi kita rezeki, tapi di banyak kesempatan kita juga melakukan hal yang sama. Kita meninggalkan kewajiban kita, melalaikannya. Kita mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak Allah kehendaki, Allah tidak suka. Ya, bukankah itu juga hal yang seperti itu? Maka Allah maafkanlah. Ya. Sama saja keadaannya. Maka Abu Bakar segera memaafkan dan tidak membiarkan lagi keadaan itu. Artinya beliau menghilangkan semua perasaan berat ya dalam hatinya. Ya, hanya karena Allah yang menginginkan seperti itu. Karena Allah yang memerintahkan begitu, maka selesai urusannya semua. Sampai-sampai ayat dalam surah Al-Lail, ya, kata Allah, wa sayujannabuhal atqa. Kami jauhkan dari neraka itu orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatadzakka. Mereka yang menyerahkan hartanya, memberikan infaknya untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahum min ni'matin tujza. Bukan karena mau membalas jasa, bukan sekedar membalas jasa orang karena sudah berbuat baik maka dia berikan. Tidak ada niatnya sama sekali. Hanya karena Allah semata-mata. Ini kan seperti itu. Perbuatan Abu Bakar memberikan nafkahnya kepada Mishtah setelah perbuatannya itu tidak ada lagi tendensinya apa-apa kecuali karena Allah yang menyuruh begitu. Kecuali karena Allah yang akan mengampuninya dengan perbuatannya itu. Padahal itu adalah hal yang sangat berat dia rasakan. Ya, karena bagaimana mungkin kita berbuat baik kepada seseorang yang berbuat jahat kepada kita? Ya, tapi karena Allah memerintahkan begitu, ya sudah. Apa yang Allah inginkan itulah yang paling baik, ya, meskipun kita berat. Maka demikianlah keadaan orang-orang yang memasuki bulan Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang datang dengan perasaan dosanya yang begitu berat, ya, dia tanggung, yang kemudian dia menjalankan puasanya, dia menjalankan sholat lainnya dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jangankan kita, orang yang mulia Nabi Adam alaihissalam, orang yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang merasakan hal yang demikian. Ya, maka bagaimana lagi dengan kita tentu
Kita adalah orang yang sangat butuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi mengatakan man shoma ramadhana, maka kita mengatakan saya berpuasa dan saya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana, saya menegakkan salat lain dan saya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dari selain itu.